semuanya, balik lagi sama gue Afri, Gen Z Finance Coach yang 30 hari ke depan akan kumpas tuntas diskusi keuangan. Oke, kita masuk ke Defense Week dan hari ini kita akan bahas hal yang sangat penting yang banyak orang belum tahu nih. Dan kita bakal pengaruh banget untuk skill keuangan kita ke depannya. Namanya seni negosiasi utang. Gitu. Balik lagi sama istriku tercinta. Halo. Ya. Ibu Jamilah gitu. Dan di sini kita akan sesi tanya jawab terkait hal ini ya, segi negosiasi utang. Oke, mungkin dari sayangku dulu ada pertanyaan dari seni negosiasi utang nih. Nanya apa ya? Negosiasi utang. Emang ada utang yang bisa dinegosiasi? Emang ada utang yang bisa dinegosiasi? Oke, kalau dari mikirnya utang nggak bisa dinego? Ya maksudnya kan intinya kan harus dibayar. Betul. Ya mungkin kalau negosiasi ya mungkin waktunya diperpanjang atau apa? Apa nih kira-kira nih? Soalnya aku nggak terlalu paham tentang utang. Oke, kalau Gitu. misalnya utang itu kalau kita nggak bisa bayar, apa yang dipikirin sama Dede? Ya kalau nggak bisa dibayar sih ya tergantung. Kalau motor ya kan kalau nggak bisa bayar Ditarik motornya? Ya, Oke. diambil lah ya. Diambil. Gitu. Terus kemudian kalau rumah kan bisa disita gitu. Oke. Nah jadi intinya biasanya dalam bentuk penarikan atau tanda kutip sudah tidak bisa dimiliki atau dipakai lah gitu. Gitu sih biasanya. Tapi kalau ya utang uang gitu ya palingan dikejar-kejar gitu ya. Oke. Gitu. Itu bukan sih. Oke, kalau misalnya selain bank nih atau selain leasing, itu pernah punya utang tapi nggak bisa bayar nggak? Oh, kalau punya utang tapi nggak bisa bayar biasanya terjadi kalau beli rumah tuh. Beli rumah biasanya ada negosiasi gitu ya. Jadi kalau ngerasa berat gitu biasanya konfirmasi yang menyampaikan bahwa tidak bisa melanjutkan mungkin atau hal-hal lain lah gitu. Oke. Itu ya termasuk negosiasi. Betul. Jadi itu tuh apalagi di sekarang ya, ekonomi sekarang itu dimana banyak banget hal-hal yang tidak terduga. Ini adalah bisa jadi salah satu pelamat kita ketika kita bisa negosiasi utang. Nah, hal pertama yang dipikirin mungkin kalau negosiasi itu malu. Ya, Aduh, iya betul. Ngesannya kayak Gak enak. Kayak ngemis-ngemis gitu kan. Nah itu yang pertama kali itu mindset yang harus kita buang gitu. Karena ketika kita melihat gitu, kita itu bukan selayaknya minta-minta, tapi kita itu sebagai negosiator. Namanya gitu. aja negosiasi. Berarti orang yang melakukan negosiasi adalah negosiator. Dan ini kita itu kalau kita melihat dari sudut pandangnya bank lebih senang mana menurut Adik? Lebih senang orang yang ngutang terus hilang atau lebih senang sama orang yang ngutang nggak bisa dia komunikasi? Lebih senang yang mana? Pasti nomor 2. Oke, kenapa? Karena kan kalau ngilang ya bank ataupun si peminjam lah ya, si peminjam disebut apa ya namanya? Debitur gitu ya, pasti kan butuh kejelasan gitu kan, intinya sih butuh kejelasan. Nah kalau yang kedua sama-sama tanda kutip belum bisa bayar gitu ya, tapi kalau yang kedua kan ada konfirmasi di situ, sehingga ada kejelasan, oh ternyata ada kesulitan nih untuk mencicil, oh ternyata semisal gitu belum bisa bayar nih gitu, jadi belum berdua lah. Iya, jadi ada bank itu nggak tiba-tiba jadi kredit macet, tapi kita menunjukkan kita punya namanya etikat baik. Iya. Gitu. Jadi kita komunikasi, kita bilang ke bank itu menunjukkan kita punya etikat baik dan itu menempatkan kita di posisi yang lebih kuat. Gitu. Oke, terus berarti kalau semisal kita mau nego nih gitu ya, dan boleh loh ternyata nego. Nah pertanyaannya adalah emang kalau nego itu apa yang harus disiapin? Apa aja yang harus disiapin? Iya, pada saat nego, karena ya semisal kita ada pinjaman uang ataupun ya KPR semisal gitu ya, berarti negonya berarti bawa apa nih semisal gitu ya.
harus bawa berkas kah? Atau harus bawa apa Surat gitu? lamaran. Iya, surat lamaran. Ini kan semuanya harus di-preparein dong, biar jangan sampai pada saat udah lagi hot gitu ya kan, mau negosiasi karena nggak disiapin akhirnya mundur lagi atau gagal gitu. Secara umum gitu ya, misalnya teman-teman yang punya utang dan misalnya satu dan lain hal ya, bisa di PHK atau misalnya pendapatannya turun kalau wirausaha atau mungkin kena musibah, itu bisa banget untuk negosiasi, tapi kita harus nyiapin berkas-berkas gitu. Sebenarnya berkas-berkasnya secara umum sama aja, mau di bank manapun atau di leasing manapun. Yang pertama data lengkap gitu. Misalnya kan kita punya KTP, kita punya kontrak gitu kan, kontrak perjanjiannya. Oh iya. Misalnya kalau rumah itu apa namanya kontrak perjanjiannya? Akad KPR gitu. Iya, sebetulnya sih ada yang namanya SPPJB, ada yang namanya PPJB biasanya itu. Kalau misalnya akad sama bank PPJB berarti. Aduh, aku lupa sebetulnya namanya apa. Kalau SPPJB itu kan antara konsumen sama developer. Kalau PPJB itu kan mengeluarkan notaris. Nah, kalau yang antar bank aku lupa namanya apa. Cuma memang ada perjanjiannya. Ya. Makanya pas akad rumah itu biasanya butuh materai banyak, sayang. Itu bisa tim legal itu kalau mau mau akad rumah tuh biasanya beli materai dulu banyak. Berapa? Gitu. 10 gitu ya? Bahkan lebih. Iya, bahkan lebih. Aku juga kaget ya, banyak banget materainya ya, karena memang ternyata butuh gitu. Banyak yang harus ditandatangan. Itu pertama, berarti data lengkap, KTP dan kontrak. Itu pertama. Yang kedua, kan kita mau nego nih, karena satu dan lain hal, misalnya kita di PHK, berarti kita harus nyiapin bukti surat PHK-nya. Kalau misalnya kan ada beberapa perusahaan yang nggak di PHK tapi gajinya turun. Nah, itu juga berarti ada surat slip gaji terbarunya. Jadi semacam bukti yang menyebabkan kenapa dia berat untuk mencicil gitu ya. Jadi intinya buktinya apa gitu. Buktinya apa gitu. Misalnya yang tadi kita kena musibah, berarti entah itu invoice rumah sakitnya atau apa ya, tapi yang menunjukkan bahwa kita beneran kondisi kita saat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu anggarannya. Anggaran maksudnya? Ya, misalnya kita di gaji kita turun nih, yang awalnya 10 juta jadi 7 juta misalnya. Mungkin dari banknya 7 juta mah masih bisa nih, karena secara cicilannya cuma 3 juta misalnya. Nah, tapi kita kasih tahu, dari 7 juta itu saya punya untuk cicilan mobil, saya punya untuk kebutuhan hidup, sehingga 3 jutanya nggak bisa nih kita nyicil, bisanya cuma 2 juta misalnya. Gitu, sehingga kita ngasih tahu kondisi kita juga ngasih tahu anggaran realistis kita berapa. Gitu, sehingga cicilannya bisa diturunin, tapi mungkin pasti secara tenor atau secara jangka waktu bisa dipanjangin gitu. Jadi secara banknya juga, secara leasingnya tahu tuh, kita datang nggak cuma ngemis, tapi kita datang dengan solusi gitu. Itu yang senang banget kalau misalnya kalau misalnya kita datang dengan solusi itu, secara banknya atau secara leasingnya itu pasti lebih happy ketemu kitanya. Gitu. Gitu. Berarti memang ada juga ya berkas yang memang harus kita siapkan atau kita bawa gitu ya, pada saat nanti mau negosiasi. Nah, pertanyaannya adalah berkasnya udah ada nih, gitu ya. Nah, cara ngomongnya ke bank gimana gitu? Karena kan kita bingung nih gitu kan, mulai dari mana gitu ya, takutnya bertele-tele. Terus kemudian takutnya to the point tapi bang nggak paham gitu. Cara ngomongnya gimana? Berarti ada nggak mungkin skrip atau mungkin teks gitu ya, tips gitu cara ngomong ke bank pada saat mau negosiasi itu ada nggak sih? Sebenarnya nanti untuk skrip lengkapnya mungkin aku taruh di link di deskripsi ya. Jadi biar teman-teman yang emang butuh banget bisa langsung copy paste pakai. Tapi secara umum adalah kita butuh 3 hal. Gitu. Yang pertama, kita harus tenang. Gitu. Yes, kita di PHK. Yes, kita nggak punya duit, tapi ketika kita menjalani sesuatu dengan kepala dingin itu lebih
clear lah semuanya. Kepala dingin itu kepala dikasih batu es? Bukan. Kepala dingin itu berarti tenang, nggak gerasa-gerusuk, sehingga kita bisa membuat keputusan lebih baik. Gitu. Yang kedua harus sopan. Gitu. Jadi jangan gara-gara kita nggak punya duit, kita marah-marah, kita maki-maki banknya, riba misalnya. Nah itu nggak baik. Jadi kita tetap harus sopan. Yang ketiga, fokus ke solusi. Gitu. Jadi ya kita ngasih tahu keadaan kita kasih tahu kita punya masalah, dan setelah itu kita lanjut ke solusinya apa. Gitu. Berarti TSS ya? Apa itu TSS? Tenang, sopan, solusi. Ya, TSS boleh cocokologi gitu. Jadi setelah itu mungkin langsung ke, kalau misalnya ada kantor cabangnya bisa langsung ke kantor cabang. Kalau misalnya nggak ada, mungkin call center bisa juga ke call center. Terus langsung to the point, gitu ya. Misalnya langsung perkenalkan, saya Afri, saya punya utang KPR dengan nomor sekian, mau minta untuk restrukturisasi, gitu. Nah kita ada 3 nih yang bisa kita lakukan, gitu. Yang pertama kita bisa minta untuk cicilannya dibikin lebih ringan. Cicilan per bulannya dibuat lebih ringan. Contohnya yang awalnya 3 juta bisa kita bikin, kita mampunya berapa nih? Kita mampunya cuma 1 juta. Ya udah berarti dari 3 ke 1. Gitu. Nah, kalau misalnya cicilannya lebih ringan, otomatis berarti secara tenor jadi lebih panjang. Gitu. Jadi iya gitu ya. Bukan semisal tenor sama tapi cicilannya ringan. Bisa juga kayak gitu. Misalnya, bisa nggak kalau misalnya ternyata ada lagi diskon bunga. Nah, beberapa bank kalau kita tanyain itu bisa tuh, sekarang lagi ada periode diskon nih, ada periode promo nih, sehingga itu bisa dapat penurunan bunga. Itu juga bisa. Jadi intinya di negosiasi tadi tentukan ya, semisal cicilannya mau ringan gitu ya, tenornya dipanjangin lagi, semisal gitu. Tapi ada juga tenornya sama gitu ya, apakah ya memang ya tadi ya bab negosiasi tadi ya. Betul. Apakah tenornya sama tapi cicilannya dikurangin atau seperti apa gitu ya. Betul. Apalagi mungkin kalau keadaan sekarang ada fasilitas dari pemerintah, terkadang bisa tuh gitu. Dapat diskon kalau misalnya ASN atau diskon misalnya kalau apa gitu. Itu bisa. Itu cuma kita ketahui kalau kita nanya, gitu, sehingga kita harus yang maju duluan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya kita punya dana seger nih, fresh money, nah itu kita juga bisa nanyain namanya diskon pelunasan dipercepat. Gitu, bisa jadi gitu. Kalau misalnya banknya lagi BU nih misalnya, gitu kan, banknya lagi BU. Kalau misalnya dilunasin percepat itu dapat diskon, bisa juga kayak gitu. Ya, kayak begitu. Nah berarti setelah itu cara ngomongnya seperti itu, berarti apalagi yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan atau yang harus kita lakukan? Berarti ini keadaannya kita udah siapin datanya, kita udah siapin dokumennya. Kedua, kita udah ngobrol sama TSS, dan kita udah ngobrol sama CS-nya atau call center-nya. Apalagi yang harus kita siapkan? Yang ketiga, final touch-nya adalah kita siapin bukti tertulisnya. Ya, hitam di atas putih. Karena sering sekali ketika kita ngobrol pada pihak yang mungkin enggak yang pemegang keputusannya, decision maker-nya, itu bisa jadi cuma ditahan-tahan, gitu kan, kayak nanti kami proses Pak, nanti kami hubungi lagi Pak. Nah itu berarti sebenarnya kita belum clear tuh, belum selesai tuh, sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan namanya follow up. Gitu, terakhir follow up sampai dapat perjanjian yang barunya, sampai dapat kita jadinya cicilannya jadi berapa, dan kita jadinya tenornya berapa. Namanya itu restrukturisasi kayak gitu. Yang awalnya mungkin kita berat cicilannya, di restrukturisasi jadi lebih ringan, lebih panjang. Gitu. Jadi nggak kena call kita jadinya. Gitu. Jadi impact-nya ke BI checking ya? Impact-nya ke BI checking. Kalau kita diem aja nggak bayar, jadi kena call. Iya, betul. Tapi kalau kita ngomong, kita komunikasikan, kita negosiasikan, itu jadinya nanti akad baru, dan bisa jadi lebih panjang, bisa jadi lebih ringan, bisa jadi dapat diskon malah, dan sebagainya. Gitu. Oke deh, berarti teman-teman semua tips hari ini boleh dicatat ulang ya gitu.
Mungkin untuk yang kondisinya sama bisa dipersiapkan, atau mungkin yang dirasa wah gua bentar lagi nih karena ada informasi dari kantor semisal ada rencana pengurangan karyawan dan sebagainya, mungkin teman-teman ini jadi tips lah ya. Dan kalau semisal nggak terjadi di teman-teman ya semoga ini jadi informasi untuk temennya teman-teman gitu. Teman-teman yang butuh video ini, butuh informasi ini, intinya satu, aku mau deliver bahwa kuncinya adalah kita harus proaktif. Gitu. Jadi kita harus duluan dan harus semua hal yang kita omongin, yang kita perjanjikan itu semuanya harus tercatat dan terdokumentasi gitu. Jadi balik lagi, negosiasi ini bukan tanda kelemahan. Negosiasi ini tanda bahwa kita tahu dan kita cerdas secara finansial dan kita mau buat menyelesaikan masalah-masalah kita. Gitu. Oke, cukup buat hari ini? Cukup. Oke, semoga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan itu adalah video terakhir kita di Defense Week gitu ya, di minggu kedua di diskusi keuangan. Nah, episode selanjutnya kita bakal nge-recap apa aja yang kita pelajari di minggu kedua ini. Balik lagi sama istriku tercinta gitu kan, apa-apa aja yang kita pelajari. Dan seperti biasa, kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, komen untuk diskusi yang lain, atau nggak setuju sama yang kita diskusikan bisa komen di kolom komentar. Dan ada tombol warna merah itu apa ya? Warna merah itu apel. Bukan. Warna merah itu subscribe. Yang belum subscribe, tolong merahnya jadi hitam, di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Nah iya, biar nonton, biar ketemu di video-video kita selanjutnya. Oke, segitu dulu buat hari ini. Kita ketemu lagi besok. Bye. Nanti itu aku cut. Aku mau beli bantal 7